Dibukanya bursa transfer musim dingin ini membuat Inter Milan memasukkan beberapa nama yang dianggap sulit bersaing dan rela untuk mendepaknya. Salah satu nama yang muncul adalah gelandang muda Prancis Lucien Agome. Di tengah usianya yang memasuki 21 tahun, ia harus mendapat menit bermain yang lebih demi membuktikan kualitasnya. Kabar terbaru menyebut pasca gagal bergabung dengan Olympique Marseille, Agome kini telah resmi berbalut kostum Sevilla. Los Nervionenses mendatangkan Agome dengan status pinjaman serta memiliki klausul pembelian di angka 8 juta euro. Namun Inter sendiri juga punya klausul pembelian kembali di masa mendatang. Lantas, siapa Lucien Agome sebenarnya? Permata Prancis berlabel titisan Paul Pogba yang kini dilepas Inter menuju Sevilla. Bernama lengkap Lucien Jefferson Agome atau yang dikenal dengan Lucien Agome. Lahir di Kamerun pada 9 Februari 2002. Agome memulai kiprah sepak bolanya saat keluarganya pindah dari Kamerun ke kota Besançon, Prancis. Tepat ketika usianya menginjak 12 tahun, ia dijemput langsung oleh Akademi Muda Sosaux, di mana bakatnya terlihat jelas sehingga mengejutkan semua pihak. Dirinya pun segera berkembang melalui berbagai kelompok umur di akademi terkenal Prancis tersebut. Pada usia 16 tahun 252 hari, ia menjadi pemain termuda dalam sejarah Sosaux yang melakukan debut seniornya dalam laga Ligue 2 melawan Troyes. Melihat penampilan kuatnya di atas lapangan, beberapa pihak mulai membanding-bandingkannya dengan Paul Pogba tak lama setelahnya. Berposisi sebagai gelandang bertahan dalam sistem 4-2-3-1 ataupun 4-3-3. Jangkauan umpan dan keahliannya dalam melakukan dribbling ke depan membuatnya mampu bermain di lebih dari sepertiga tengah lapangan. Meskipun ia gagal menandai musim terobosannya dengan sebuah gol, namun sebagai gelandang yang lebih menyerang, membuat dirinya tetap bisa mencetak gol meski bermain dalam peran yang berbeda. 2 gol dalam 4 laga untuk timnas Prancis U16 membuktikan hal tersebut, dan pada musim panas 2019 ia menjadi kapten U17 Les Blues di kejuaraan Eropa di Irlandia. Melihat evolusi yang ditunjukkan Agome sebagai salah satu komoditi panas di belantika sepak bola Prancis, membuat raksasa Italia Inter Milan memboyongnya di tahun 2019 silam. Mereka rela menggelontorkan biaya mencapai 4,5 juta euro untuk menebus Agome dari Sosaux yang saat itu masih berusia 17 tahun. Antonio Conte yang kala itu masih membesut Inter Milan, yakin dengan potensi yang dimiliki imigran Kamerun tersebut. Meski begitu, Agome cukup kesulitan untuk mendapatkan kesempatan bermain bersama tim utama Inter. Pasca musim debutnya berseragam Nerazzurri muda, dengan tampil dalam 13 laga serta mencetak 1 gol plus 3 assist. Dirinya kemudian bermain di 13 laga bersama tim utama pada musim 2020-2021. Walaupun Agome telah menampilkan teknik alami dalam mengambil keputusan dengan cepat di ruang yang sempit, namun ia lebih sering dipinjamkan ke beberapa klub papan bawah demi mendapatkan menit bermain yang lebih. Semenjak tahun 2020 hingga 2023 kemarin, ia telah dipinjamkan ke 3 klub berbeda, yakni Spezia, Stade Brestois, dan juga Troyes. Namun terdapat satu catatan penting. Meski Agome punya keunggulan dalam mengatur tempo permainan di lini tengah, tapi ia kalah bersaing dengan para pemain yang lebih berpengalaman. Lalu bagaimana peluang Agome untuk dapat berkembang serta membangkitkan Sevilla dari keterpurukan? Meskipun tidak memiliki kecepatan untuk melakukan sprint, namun keahlian Agome dalam melakukan passing serta mampu memainkan peran di lini tengah dengan pergerakannya yang cepat, membuatnya punya atribut yang cukup komplit untuk menjadi gelandang top di masa depan. Namun Agome yang sebelumnya dipinjamkan ke Troyes di musim kemarin untuk mendapat menit bermain yang lebih, nyatanya harus berakhir lebih cepat. Pasalnya, pemain Prancis itu lebih sering dibekap cedera. Tak ayal Agome hanya tampil dalam 15 laga dengan sumbangsi sebiji assist saja untuk Troyes. Dan setelah kembali dari masa peminjamannya, ia baru tampil dalam 1 laga bersama Inter di pentas Serie A musim ini. Kendati demikian, raksasa Spanyol Sevilla justru mengajukan tawaran pada Inter untuk mendatangkan sang wonderkid di musim dingin ini. Los Nervionenses tentu paham jika prospek masa depan pada pemain yang berposisi sebagai gelandang itu nyata. Pemandangan yang sepertinya tak dilihat oleh Inter untuk seorang Agome.
Karena itu, Sevilla begitu berambisi dan siap memoles pemain muda Nerazzurri tersebut meski dengan status pinjaman. Namun mempermanenkan status Agome juga terlihat memungkinkan mengingat kontraknya hanya berlaku hingga Juni 2025 di Inter Milan. Agome sendiri juga berharap jika ia dapat mendapatkan jatah menit bermain yang lebih sehingga ia bisa membuktikan kapasitasnya sebagai gelandang potensial Prancis. Ia juga ingin membuktikan pada pelatih Inter, Simone Inzaghi, bahwa dirinya telah salah tak memberikan kepercayaan pada Agome. Di Sevilla nanti, ia bisa mendapatkan ilmu langsung dari gelandang berkelas seperti Ivan Rakitic. Mengingat pengalaman Rakitic sebagai gelandang kelas wahid sudah tak perlu diragukan lagi. Agome datang ke Spanyol untuk menggantikan posisi pemain internasional Brasil dan mantan veteran Manchester City, Fernando, yang telah mengakhiri kontraknya dengan klub La Liga tersebut dengan persetujuan bersama. Alhasil, permata Prancis adalah sosok gelandang yang mereka anggap memiliki profil yang tepat untuk menggantikan pemain berusia 36 tahun itu. Ia diharapkan akan menjadi senjata tambahan bagi Sevilla yang kini sedang berada di papan bawah. Rentetan hasil negatif yang didapat Los Nervionenses membuat mereka terjerembab di posisi 16 klasemen sementara La Liga. Yang teraktual, demi meningkatkan performa Sevilla di paruh kedua musim ini, mereka saat ini juga tengah bernegosiasi dengan Chelsea untuk meminjam bomber muda mereka David Datro Fofana. Mengingat Sevilla saat ini hanya mampu memenangkan 3 laga Liga di sepanjang musim ini. Youssef En-Nesyri memimpin dengan torehan 9 gol di semua kompetisi. Alhasil, tenaga Fofana dan Agome sangat diharapkan Sevilla untuk bisa bangkit dari keterpurukan yang menimpa mereka saat ini. Lantas, menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.